so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Nah, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Nah, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu sistem genitalia. Nah, di sistem genitalia ini juga dibagi menjadi dua. Nah, di mana yaitu pertama sistem genitalia eksternal yang tampak dari luar dan sistem genitalia internal. Nah, pertama yang kita bahas yaitu sistem genitalia eksternal. Sistem genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar dan terdiri dari pertama di sini ada mons pubis, klitoris atau saluran kencing, vagina, selaput darah atau himen, labia mayora, labia minora, dan anus. Ini ya, anus. Selain itu juga terdapat dua kelenjar pada sistem genitalia eksternal ini. Yang pertama yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Yang dimana kelenjar Bartholin ini terdapat di sisi-sisi vagina di sini ya. Nah, berfungsi untuk melumasi vagina. Nah, sedangkan kelenjar yang kedua yaitu kelenjar Skin berada di sisi-sisi uretra. Nah, ini berfungsi juga sama untuk menghasilkan selaput lendir. Kemudian saya akan membahas tentang genitalia interna. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, apa sih genitalia interna? Genitalia interna ini adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar atau bisa disebut dengan sistem reproduksi yang berada di dalam. Terdiri dari apa saja? Yaitu pertama ada uterus. Di uterus ini biasa disebut dengan rahim. Di sini adalah tempat penyimpanan sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin dan siap untuk dilahirkan. Nah, kemudian di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur dan hormon. Nah, hormon seksual pada wanita, tempat penyimpanan hormon seksual pada wanita. Misalnya seperti hormon estrogen dan progesteron. Nah, kemudian di ovarium ini juga tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, kemudian setelah ovarium yaitu tuba Fallopi yang ini. Nah, tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus, dari ovarium menuju ke uterus. Kemudian yaitu serviks. Ini serviks. Nah, serviks berfungsi sebagai tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sel sperma masuk melalui lubang vagina. Baik, di sini selanjutnya yaitu tulang panggul atau os pelvis. Nah, os pelvis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, pelvis mayor yaitu bagian atas dan pelvis minor bagian bawah. Di mana pelvis mayor ini berfungsi sebagai penyangga organ-organ pencernaan dan di bawah ini berfungsi sebagai penyangga organ-organ reproduksi. Nah, di antara pelvis mayor dan pelvis minor terdapat pembatas yang dinamakan linea terminalis. Nah, tulang pelvis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu os koksai kiri dan kanan, os sacrum dan os coccygeus di bawah yang kecil. Os terbagi menjadi os ilium,
os pubis dan os pelvis. Tulang kemaluan, tulang duduk, dan tulang rusuk. Nah, di mana di os ilium ini terdapat penebalan tulang yang disebut dengan spina iliaca. Dan di sini juga ada tulang-tulang yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior kalau di atas, kalau di bawah itu spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakang juga ada yang di bagian belakang yaitu spina iliaca posterior superior dan ini spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya di sini simfisis pubis. Di sini terbagi menjadi ramus superior dan ramus inferior. Nah, di sini yaitu tulang duduk atau tuber ischiadicum. Nah, selanjutnya bagian cawan ini atau mangkok ini disebut dengan acetabulum. Dan di sini terdapat lubang. Nah, di sini terdapat lubang yang disebut dengan foramen. Foramen di sini disebut dengan foramen obturatorium. Nah, selanjutnya os sacrum. Os sacrum terdapat 5 lubang lumbal atau kalau dari depan kita lihat disebut dengan foramina sacralia anterior, dan kalau dari belakang di sini ada juga ya disebut foramina sacralia posterior. Nah, dan tulang-tulang yang menonjol ini disebut crista sacralia. Nah, selanjutnya yaitu di sini os coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya yaitu sendi atau articulatio. Nah, di sini ada articulatio sacroiliaca yang dimana menghubungkan antara tulang ilium dengan tulang sacrum. Nah, tulang coccygia yaitu yang menghubungkan antara tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Dan tulang pubis yang dimana menghubungkan antara tulang antara tulang pubis sinistra dengan tulang pubis dextra. Selanjutnya yaitu ligamentum. Nah, ligamentum sacroiliaca posisinya berada di belakang permukaan tulang sacrum ke tulang ilium. Nah, kemudian ligamentum sacrospinosum yaitu dari tulang sacrum ke tulang ischiadicum. Kemudian tulang ligamentum sacrotuberculosum yaitu dari tulang sacrum ke tulang tuber osis ischiadica. Nah, kemudian ligamentum pubis berada di depan tulang koksai kanan dan kiri. Baik, selanjutnya yaitu musculus atau otot. Nah, di sini ada gambarnya. Musculus pulbus sponiosus berada di bagian sini. Nah, terus musculus gluteus maximus berada di sini. Musculus levator ani berada di bagian sini. Terus musculus pinterani berada di sini. Nah, lalu yang terakhir musculus tuber ischiadica sini.
Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul dibagi menjadi 4, yaitu ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Nah, bentuk panggul ginekoid ini mempunyai bentuk panggul hampir seperti lingkaran. Nah, paling banyak ditemukan pada wanita, sebanyak 41% wanita. 41% wanita mempunyai bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini mempunyai spina ischiadica yang tumpul dan tidak menonjol. Nah, serta argus pubisnya itu membulat, ya, membulat. Kemudian android. Bentuknya hampir mirip dengan hati dan sakrumnya itu cenderung datar dan juga spina ischiadicanya lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini, dan pada wanita bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Oke. Dan yang ketiga yaitu bentuk antropoid. Nah, bentuk antropoid ini hampir mirip seperti segitiga. Kemudian diameter transversalnya itu berada di posterior, di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini terdapat pada laki-laki, dan jika pada wanita bentuk panggul seperti ini terdapat pada wanita yang bertubuh tinggi, besar, dan tidak memiliki tungkai panjang. Oke. Terus yang keempat yaitu platypeloid, yang dimana hampir cenderung mirip dengan oval. Nah, diameter transversalnya ini lebih besar daripada diameter anterior superiornya. Kemudian bentuk sakrumnya cenderung mendatar. Nah, dan bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran panggul luar, yang dimana tujuan dari pengukuran panggul luar yaitu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan dan keadaan yang dapat menghambat jalannya atau proses persalinan. Nah, juga untuk menilai apakah bayi akan dapat keluar secara normal dari panggul sang ibu atau tidak. Jadi ada 4 tahapan pemeriksaan atau pengukuran panggul luar. Ini gambarnya. Nah, yang pertama yaitu distansia spinarum, yang kedua distansia cristarum, nah yang ketiga yaitu conjugata externa, dan yang terakhir yaitu pengukuran lingkar panggul bagian luar. Nah, yang pertama yaitu distansia spinarum. Pemeriksaan dari spina iliaca superior inferior, yang dimana jarak normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Yang kedua yaitu distansia cristarum. Pemeriksaan pada crista iliaca dextra dan sinistra, yang dimana di sini juga jarak normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Nah, yang ketiga itu conjugata externa, yang dimana dimulai dari simfisis pubis ke ujung processus spensosus, ruas tulang lumbal ke-5. Jarak normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Nah, yang terakhir yaitu pemeriksaan atau pengukuran lingkar panggul luar, yang dimana diukur melalui atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan troiter major sepihak, lalu mengelilingi keseluruhan panggul, dan ukuran normalnya yaitu 80 sampai 90 cm.